Ada seorang ayah berbicara langsung dengan saya ketika anaknya terkena kanker stadium terminal, dan dia mengatakan dengan wajah yang tulus dan mata yang berkaca-kaca, Ustadz, lebih baik saya yang menderita penyakit itu daripada anak saya. Padahal hadirin tahu bagaimana sakitnya sakit kanker tersebut, mengerikan, tapi tidak menghentikan dan menstop insting orang tua untuk mengatakan lebih baik saya yang tersiksa daripada saya melihat anak saya tersiksa dengan kemo dan beberapa prosedur-prosedur lainnya. Itu musibah dunia. Itu saja membuat kita mengeluh, itu saja sudah membuat kita down, itu saja sudah membuat kita kena mental illness, itu saja membuat kita terpuruk. Lalu kita berani bermaksiat kepada Allah. Kondisi di hari kiamat, dan ini belum neraka hadirin. Kita belum bicara tentang neraka. Ini baru dibangkitkan oleh Allah. Ini belum diazab di dalam api neraka. Kondisi hari tersebut sudah menghilangkan insting seorang ayah, insting seorang ibu, perasaan seorang orang tua. Ketika di setiap hari dia bekerja siang dan malam untuk anaknya, di hari kiamat dia kabur dari anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang kabur dan menghindar dari saudaranya, menghindar dari ayah dan ibunya, dan menghindar dari pasangan dan anak-anaknya, karena setiap orang hanya memikirkan urusannya masing-masing. Silakan bermaksiat hari ini, karena memang dunia diciptakan untuk membuat kita lalai dan membuat kita merasa semua baik-baik saja. Tidak ada yang tahu dengan maksiat kita. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia masih berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja dengan segala dosa-dosanya, dengan segala maksiatnya, dengan segala kekurangan-kekurangan yang disengaja, dengan segala kesombongan dan arogansinya, dengan segala permainan dan triknya? Apakah itu masuk akal? Mungkinkah Rabbul Alamin, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha berkuasa, akan membiarkan hal itu terjadi? Sehingga tidak ada bedanya orang yang hidup dengan ketaatan seumur hidupnya dengan orang yang menghabiskan waktunya dengan maksiat dan dosa. Saya rasa manusia yang bijak saja tidak akan menerima konsep itu, apalagi ahkamul hakimin. Bukankah itu ayat yang kita baca? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang maha bijaksana? Hadirin Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai tertipu dengan sehatnya kita pada hari ini. Tidak ada rasa apapun pada hari ini. Bukankah orang-orang yang positif, penyakit-penyakit berat kemarin itu negatif, minggu lalunya merasa sehat, bulan lalunya merasa baik-baik saja, setahun lalu masih bermain dengan kita, tapi hari ini kita jenguk ia di rumah sakit. Bukankah orang-orang yang kita dengar berita wafatnya itu beberapa waktu yang lalu masih bermain bersama kita, masih bertertawa dengan kita, bahkan ada yang masih bermaksiat dengan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu hari ini kita dapatkan berita wafatnya, kemarin kita mendapatkan berita wafatnya, minggu lalu kita mendapatkan berita wafatnya. Bukankah kita berikutnya hadirin? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi matahari berada 1 mil di atas kita, dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu iman kita, tauhid kita, lalu ketaatan kita kepada Allah, amal-amal kita, dan kata tidak untuk maksiat yang mungkin hari ini saat kita ucapkan kita akan dicemooh oleh teman-teman kita. Kata tidak yang mungkin minggu lalu saat kita sampaikan ke teman kita akan dikucilkan oleh mereka. Kata tidak yang mungkin pada saat kita ucapkan di hadapan orang-orang terdekat kita, saat kita diajak maksiat, kita akan dikucilkan oleh mereka. Tapi kata tidak itu akan bermanfaat pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kesombongan, hati yang selamat dari ujub, riya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas dan diberikan taufik oleh Allah bahwa hidup ini bukanlah hidup yang kekal di dunia, tapi kita akan diwafatkan oleh Allah, lalu akan dibangkitkan, dan kita akan ditanya tentang setiap apa yang kita kerjakan pada saat kita di dunia.